Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ahmad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya di musim haji 2025 atau 1446 Hijriah, pemerintah Arab Saudi memberikan rapot merah terhadap pengelolaan jamaah haji Indonesia. Bahkan sampai-sampai pemerintah Arab Saudi mengancam akan memotong kuota jamaah haji sebanyak 50%. Meskipun pemotongan kuota jamaah tersebut dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi karena melihat ada itikad baik dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola jamaah haji di tahun 2026. Akan tetapi secara faktanya memang pelaksanaan ibadah haji 2025 Indonesia ini semrawut, kacau balau. Dan ternyata itu sangat berbanding terbalik dengan pengelolaan haji di Malaysia. Tabung haji atau badan pengelola haji di Malaysia, lembaga pengelola haji di Malaysia, justru mendapatkan penghargaan dari pemerintah Arab Saudi tentang pengelolaan haji terbaik dunia selama 4 tahun berturut-turut. Dan jamaah haji Malaysia itu juga dikenal dengan jamaah haji terbaik dunia. Sangat berbanding terbalik dengan Indonesia. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Malaysia melalui tabung haji TH bukan sahaja mengekalkan kecemerlangan untuk 4 tahun berturut-turut, malah julung kalinya memperoleh anugerah tertinggi Diamond Award Labaitom bagi pengurusan jemaah haji terbaik dunia. Anugerah itu dinobatkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Mekah pada Ahad malam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, kejayaan ini adalah hasil kerja dan komitmen tinggi, khususnya warga TH di lapangan dan sahabat maktab yang menyantuni jemaah haji. Dan malam ini yang lebih menarik lagi, kita telah menerima anugerah tertinggi ataupun apa yang disebut sebagai Diamond Award bagi pengurusan haji yang terbaik. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Husin sebagai pengurusi tabung haji, Tuan Haji Mustaqim Muhammad CEO, dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang kesemuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah haji Malaysia. Walaupun menerima anugerah tertinggi, katanya tabung haji akan melakukan postmortem dan tambah baik bagi operasi haji tahun depan. Sebagai contoh, katanya TH akan meminta syarikat Masyair Al-Masyarik untuk meningkatkan kemudahan dan keselesaan khemah di Mina. Majlis malam penutup operasi haji dianjurkan Kementerian Haji dan Umrah pada setiap tahun selesai urusan haji. Nah, coba kaum muslimin mereka sudah mendapatkan penghargaan 4 tahun berturut-turut tentang pengelolaan haji terbaik dunia. Tapi ternyata mereka bukan berpuas-puas diri, berbangga-bangga dengan prestasi yang mereka capai. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka ingin meningkatkan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Padahal sudah 4 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan tentang pengelolaan haji terbaik dunia. Dan ternyata jamaah haji Malaysia pun itu dipuji oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Karena apa? Karena kedisiplinan mereka, karena kebersihan mereka, karena ketertiban mereka. Dan ini juga sangat berbanding terbalik dengan jamaah haji asal Indonesia. Coba kita lihat ini kaum muslimin. Jemaah haji kita pada tahun-tahun lepas, kita kekalkan rekod kita terbaik daripada petugas-petugas haji, sahabat maktab, dan juga para jemaah kita yang berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kita kekalkan kebersihan. Maksudnya, jemaah-jemaah haji kita bila mana meninggalkan Arafah, Muzdalifah dan Mina, kawasan-kawasan ini bersih, tak ada sampah sarap. Tuan-tuan boleh nampak tak? Bila kita gerak dengan bas nanti tengok
kawasan ini kita berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Jadi bukan saya sebut tuan-tuan dan puan, ini Kementerian Haji dan Umrah Saudi hampir setiap tahun menguji jemaah-jemaah kita bersih, disiplin. Saya ingat semalam kan Dr. Syakir, Dr. Taufik, masa saya dan masa kita berada dengan beliau, dia kata kalaulah semua jemaah haji macam Malaysia, dia dah boleh tidur dengan tenang. Ya, ini adalah gambaran daripada Dr. Taufik Fauzan Arabiah. Maknanya selesanya beliau dan Kementerian Haji dengan tabung haji dan juga jemaah-jemaah haji Malaysia. Jadi dia secara joking lah dia sebut, dia kata dia boleh tidur dengan tenang. Jadi maknanya itu kita harapkan, sebab tu saya katakan kempen kebersihan ini adalah contoh terbaik yang kita nak bawa, dan kita akan membantu Kementerian Haji sebagai model yang terbaik yang boleh diikuti oleh jemaah-jemaah haji daripada negara luar. Luar biasa. Ya, ini patut dicontoh oleh jamaah haji Indonesia, ya. Jadi sebelum meninggalkan sebuah tempat, ya, dikondisikan bersih, ya. Ketika mereka selesai wukuf, ya, kemudian mau meninggalkan maktab dibersihkan, tenda-tenda dibersihkan dari sampah, nggak boleh ada sampah. Di Musdalifah seperti itu juga, ya. Di Mina seperti itu juga. Jadi mereka tidak meninggalkan sebuah tempat kecuali tempat tersebut bersih, ya. Kondisinya bersih seperti semula. Bahkan ketika mereka mendatangi tempat tersebut kurang bersih, ya, ketika mereka pergi tempatnya menjadi bersih. Tapi coba kalau jamaah haji Indonesia, ya, bahkan dibongkar sama Bang Alman Mulyana, sampah-sampah berserakan, dan itu nggak bisa ngelak. Itu sampah jamaah dari Indonesia. Yang menguatkan di sini orang Indonesia yang bikin kotor, teh pucuk ya. Kalian datang ke kota suci Mekah, kalian niatnya untuk ibadah, tapi setelah minum teh pucuk ini kalian buang begitu saja dan mengotori gunung yang sedang viral di kota Mekah. Kalau ketahuan sama pemerintahan di sini, nanti ditutup, dijaga, kita nggak bisa datang ke sini lagi. Jadi jaga kebersihan. Anadafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Coba lihat ya, ini sampah yang dibawa orang Indonesia. Tuh, ini produk Indonesia semua, tiktak tuh, sukro ya. Coba ya, orang Indonesia nggak bisa ngelak karena itu produk-produk dari Indonesia, bukan dari Malaysia, bukan dari Singapura, bukan dari Inggris dan sebagainya. Produk Indonesia, teh pucuk, ya, kemudian tiktak, kacang sukro, jelas kaum muslimin itu sampah dari jamaah asal Indonesia. Kan memalukan kaum muslimin. Ya, padahal Malaysia ini ya sering digelari dengan gelar-gelar yang tidak baik dengan orang Indonesia. Ya, disebut Malaides atau Bangladesia, ya, Bangladesh Malaysia, Malaides Malaysia Bangladesh. Karena yang menjuluki seperti itu menganggap Malaysia itu primitif. Padahal lebih primitif siapa? Ya, Malaysia dipuji sama Kementerian Haji Arab Saudi. Bahkan Kementerian Haji Arab Saudi mengatakan seandainya seluruh jamaah haji itu seperti jamaah haji asal Malaysia, maka Kementerian Haji Arab Saudi itu bisa cepat istirahat gitu loh kaum muslimin. Ya, mereka nggak berjibaku membersihkan sampah. Dan memang ya sangat patut untuk dicontoh lah ya tentang pengelolaan haji Malaysia, ya, tentang jamaah haji Malaysia, ya patut dicontoh. ONH Malaysia itu lebih murah daripada Indonesia. Bahkan Pak Prabowo Subianto ya berjuang untuk menurunkan ONH supaya lebih murah daripada Malaysia. Itu sebuah kebaikan lah. Itu perjuangan Pak Presiden kita, ya, kita apresiasi. Tapi selain daripada itu ya SDM para pengelola ibadah haji juga harus dibenahi, ya. Jangan sampai lah ada kuota haji reguler yang seharusnya diberikan untuk masyarakat malah dijual sama petugas pengelola haji, dijual oleh Kementerian Agama, ya. Kemudian jamaah haji sendiri dipalaki, dipungli. Jamaah haji sendiri yang sedang susah, ya, bukannya dibantu malah dipalak, jadi kesempatan untuk malak jamaah haji. Na'udzubillah min dzalik. Ya, begitu juga dengan jamaah hajinya, ya. Begitu juga dengan jamaah hajinya.
Ya, cobalah contoh Malaysia. Kalau jamaah haji, jamaah umroh Indonesia seperti Malaysia, itu luar biasa. Ketika ada jamaah haji Indonesia ya, di Mekah memperkenalkan Pancasila, memperkenalkan Yalal Waton, memperkenalkan Indonesia, nggak malu. Mereka memperkenalkan kebaikan jamaah haji Indonesia. Mereka mengharumkan nama bangsa. Tapi kalau di sana nyampah, ditambah sok pede lagi nyanyi-nyanyi Yalal Waton, sok pede baca Pancasila. Ya, tapi ternyata negara sendiri citranya sangat buruk ya. Bahkan pemerintah Arab Saudi pun sampai mengancam akan memotong kuota jamaah haji karena pengurusan hajinya semrawut ya. Ya, mudah-mudahan prestasi yang dimiliki oleh Malaysia ya mudah-mudahan menjadi pemicu semangat para pengelola jamaah haji sekaligus jamaah haji asal Indonesia ya. Mudah-mudahan mereka bisa memperbaiki, bahkan harapannya bisa lebih baik dari Malaysia. Karena Indonesia ini terkenal dengan negara muslim terbesar dunia. Tunjukkan bahwasanya muslim Indonesia, muslim yang baik, benar-benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah nggak ngajarkan yang namanya jorok dan berantakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.